Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayaan Jawi. Dan kali ini tentang ilmu petung jongko dangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang menggunakan pola penanggalan aboge, dan petung ini mampu menggambarkan bagaimana laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali. Tidak usah dicari bukunya ya. Petung ini tidak dicetak dalam bentuk buku seperti beberapa petung yang lain. Petung ini diwariskan secara turun-temurun, dan kebetulan saya mendapatkan warisan, diberi ijazah untuk bisa membacakan petung ini. Jadi tidak usah dicari bukunya, tidak ada. Oke, begitu. Ini kali ini saya akan menjabar ya, babar petung. Kali ini untuk pasangan Senin Kliwon dan Kamis Pahing. Siap-siap yang Kamis Pahing dan Senin Kliwon. Saya akan membacakan untuk panjenengan, memetongkan untuk panjenengan bagaimana laku perkawinan panjenengan di dalam laku rumah tangga. Yang sudah menikah, sudah melewati, coba dilihat ulang ya, diintrospeksi diri. Benarkah pada masa ini itu yang terjadi? Nah, nanti kalian bisa menghitung sendiri dan bisa membandingkan. Ya, bisa dibandingkan, bisa diuji nih istilahnya ya. Silahkan diuji kemampuan petung ini. Petung yang kuno yang menyebar di masyarakat, yang tidak diterapkan di keraton, tetapi ini petung kuno lebih tua daripada primbon. Boleh diuji dengan panjenengan sendiri, pengalaman panjenengan yang sudah menikah. Yang belum menikah, inilah laku yang akan panjenengan jalani ketika nanti menikah. Baik untuk Senin Kliwon dan Kamis Pahing, atau Kamis Pahing dan Senin Kliwon. Senin Kliwon neptunya 12, Kamis Pahing neptunya 17, tinggi Kamis Pahing. Nah, jika dilihat dari neptu yang tinggi ini, neptu itu biasanya berpengaruh kepada daya leadership ya kaitannya ya. Besar tidaknya, tapi sebagian besar begitu, tapi bisa juga bergeser ya, karena berbagai faktor. Biasanya mempengaruhi pada aspek leadership atau perkara kepemimpinan atau dominasi dalam rumah tangga. Jika dilihat dari komposisi neptunya Senin Kliwon dan Kamis Pahing tadi 12 atau 17, maka yang akan dominan dalam rumah tangga atau keputusannya banyak digunakan menjadi keputusan akhir dalam rumah tangga itu adalah Kamis Pahing. Ini bukan berarti sembengo ibu antar ngamuk-ngamuk kemudian dominan ya, mboten mekaten. Tapi ketika ada sesuatu yang begitu penting untuk diputuskan, pemikiran yang dari Kamis Pahing ini biasanya yang akan dijadikan acuan di dalam untuk memutuskan perkara tersebut. Itu yang dimaksud dominan. Jadi akan banyak didominasi oleh Kamis Pahing. Bagaimana dengan laku petungnya? Baik, dengan laku petung. Bagaimana dengan laku petungnya? Laku petungnya untuk jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Awal nikah ya. Yang sudah nikah coba diulang, diingat. Ini pasangan Kamis Pahing dan Senin Kliwon. Yang baru akan nikah siap-siap diperhatikan. Pada jangka yang pertama usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jatuh angka petungnya adalah Jiro Jitu Roserno. Petung songo. Petung songo itu apa artinya? Rezeki besar. Di awal nikahnya jenengan, jika dibandingkan dengan yang sekarang berjalan, gampang pada saat awal jenengan nikah. Ya, nanti bandingannya dengan yang sudah dijalani ya. Duit itu adalah gampang yang umum. Bahkan di awal perkawinan ini, jika pada zaman masa lampau ya, karena ini petung kuno, penggambaran rezeki songo itu saking besarnya itu sampai iso bangun rumah. Ya, bangun rumah itu tidak gampang ya. Yang belum nikah ini ya, bangun rumah itu tidak gampang. Bisa kuat bangun rumah. Bangun rumah itu kita sepele, tapi sebenarnya rumitnya bukan main. Sampai punya rumah istilahnya ini. Ini coba nanti dicek ulang. Yang pasangan ini, Kamis Pahing, Senin Kliwon, Kamis Pahing. Benarkah pada awal pernikahan saya mendapatkan rezeki besar? Sampai kalau zaman dulu digambarkan sampai punya rumah. Kalau sekarang sih konfirmnya lebih besar. Ini kaitannya dengan kekayaan yang besar. Peruntungan rezeki yang sangat besar, sehingga sajane tidak hanya rumah, bisa juga kalau zaman sekarang untuk beli apartemen juga bisa, yang butuh duit besar, atau mungkin untuk beli turonggo itu kuda. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kendaraan ya bisa untuk mobil.
Ya, ndak mudah beli mobil. Tuku mobil iso saja nih, ngopeni bensinnya sih berat. Nggih. Ini yang punya mobil nanti bisa merasakan. Tuku mobil ki enteng, ngopeni bensinnya. Lah ini juga termasuk pitung songo. Ya, terkait dengan hal-hal besar, sesuatu yang tidak bisa diraih dengan cara cepat, ini bisa diraih di sini. Ini yang dimaksud dengan rezeki 9. Itu akan dialami oleh pasangan Kamis Pahing dan Senin Kliwon pada awal menikah. Pada awal menikah, nih diperhatikan itu, jenengan akan mendapatkan ini. Baik, yang selanjutnya pada jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun, jatuh angka pitungnya Jilu, Jiro, Ro, Ser, Mo. Mo tiba 5. Nah, setelah rezeki besar datang, yang sudah menikah dicoba direfleksi, diingat ulang. Datang pitung 5 itu apa? Situasi rumah tangga panas. Ya panas situasinya, ora nyaman pokoknya rumah. Niku ning ati wis rasane ora nyaman, kemrungsung dan sebagainya. Ini usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun akan datang pada pasangan ini. Ingat-ingat ya, yang belum, ya ini perhatikan yang belum ini. Ini akan dihadapi pada 2,5 sampai 5 tahun. Rasanya sing lanang nganti arah alasan ning omah. Nek kerja balik sekalian mengisi san. Nek ono pas kamling sing lanang hobi nongkrong pas kamling, saking ora nyamane ning omah. Sekaki nganti esuk nganti wetenge kembung. Ono melekan ndang melu melekan. Nek melekan kamu langsung melu kaya remi. Ini di sini ini akan dialami. Sing wedok ya ora nyaman sama hawane pengen ono wis gawe ngamuk. Hawane kemrungsung wae nganti rasane saking pegelene. Yo nganti atine pegelen ini nanti pengen minggat nganti rasane. Ya, masa ini masa berat secara emosional akan dihadapi oleh pasangan Kamis Pahing dan Senin Kliwon. Pada jangka yang kedua di usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Sebabnya apa? Orang ngerti. Yang menyebabkan apa? Saya juga tidak tahu. Saya hanya memhitungkan ini. Penyebabnya kalau jenengan yang sudah menikah, penyebabnya apa ya? Jenengan itu rasakan sendiri pada saat itu apa yang menyebabkan. Saya tidak tahu. Itu hanya bisa menjabarkan lakunya. Tapi detail-detail apa yang terjadi itu urusan takdir, itu nggak bisa ditebak. Ini takdir yang bisa diubah istilahnya ya. Nah, tinggal bagaimana jenengan usahanya. Itu saya tidak bisa menebak di sini. Baik, yang ketiga nih. Pada jangka yang ketiga itu usia perkawinan 25 tahun sampai 7,5 tahun. Jatuh angka pitungnya adalah Songlu, Jilu, Ro, Ser, Ji. Ro, Ser, Ji. Nah itu jatuh angka pitungnya tiba ongko siji. Siji itu artinya apa? Rezeki lancar. Kalau tadi yang awal rezeki besar ini rezeki lancar. Rezeki lancar gambarannya gini ya. Wes pokoknya apa sih sana ngasil ki. Walaupun tidak sebesar pada yang pertama. Obah sitik tadi duit. Gerak sitik tadi duit. Usahanya lancar. Ya, duit modal apapun berkembang. Ini saat bagus untuk memulai bisnis. Untuk Kamis Pahing dan Senin Kliwon pada usia perkawinan 5 sampai 7 tahun itu saat bagus untuk buka bisnis. Karena pada saat itu jenengan yang apapun jenengan usahakan, ini orang ketiba arah rintang ya, antar rintang itu ada. Ada tuh yang mengacukan pitung ada. Salah satunya doa orang tua. Jenengan mau pitungnya api tiba-tiba wong tua ini dong, tirana kowe anak ra ngerti wong tua bubar bisnis jenengan. Bisa. Doa orang tua itu mengerikan ya. Hati-hati dengan doa orang tua. Nah ini saya lanjutkan di sini. Jadi ketika pada masa usia 5 sampai 7 tahun ini jenengan cocok untuk memulai bisnis karena apapun yang dia usahakan ini kemungkinan besar akan membuahkan hasil. Kemungkinan besar kecuali ada faktor-faktor X. Nah, kecuali faktor-faktor X, istilahnya 99% ini akan menghasilkan rezeki. Tetapi kecuali ada faktor X, ya. Salah satu faktor X saya buka tadi ya, doa orang tua, doa buruk. Itu faktor X. Ya, selanjutnya pada jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Jago angka pitungnya adalah Songo, Jimo, Ro, Ser, Pat. Ya, Pat tiba pitung papat. Jadi ini saya harus terus terang untuk panjenengan.
yang Kamis Pahing dan Senin Kliwon. Jika belum nikah, mungkin evaluasi dulu ya, dievaluasi lagi hubungannya. Tapi nek niat bismillah ya maju. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu pitung papat. Pitung papat itu pitung elemen kematian atau pitung tipe pati. Pitung tipe pati itu ada unsur-unsur kematian yang bisa mengancam pasangan, maupun dua-duanya juga bisa, salah satu juga bisa. Yang kedua bisa mengancam orang tua, bisa mengancam mertua, bisa mengancam saudara. Jika sudah lahir anak bisa mengancam anak, bahkan di dalam kandungan pun bisa gugur. Ini akan muncul di pernikahan Kamis Pahing dan Selasa Kliwon. Ya, Selasa Kliwon dan Kamis Pahing pada usia perkawinan 7,5. Ingat 7,5 sampai 10 tahun perkawinan. Yang sudah melewati mungkin bisa introspeksi diri terjadi apa pada saat itu. Syukur-syukur harapannya adalah tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena biasanya saat panjenengan awal nikah dulu sudah disyarati biasanya. Para pembaca petung yang pinter misalkan termasuk pembaca primbon yang didata dirawi popo biungi panjenengan, itu biasanya sudah tanya kalau petung dia tahu ada elemen papat. Pembaca petungnya pun biasanya menyarankan untuk tidak. Tapi nekat mesti disyarati. Jadi pasti panjenengan dulu sudah disyarati. Tapi jika menikah cul-culan, nekat asal nekat bismillah bleng gitu. Ya semoga saja Gusti Allah menyelamatkan. Tapi jika tidak terjadi sesuatu pada masa ini, saya tidak bisa menebak apa yang terjadi pada panjenengan. Dia sudah melewati. Syukur-syukur sudah disyarati pada awal nikah. Ya, yang menyarati siapa? Orang tua panjenengan mungkin yang menyarati. Karena pernikahan itu urusan orang tua. Jadi untuk panjenengan menikahkan nanti kalau tak tahu begini, jenengan siap-siap untuk syarat. Ya ini jatuh pitung papat. Pitung elemen kematian bisa mengancam yang masih hubungan darah. Ini ngerinya di situ. Maka banyak menyarankan untuk tidak. Tapi ini kan bismillahirrahmanirrahim. Buktinya saya aman-aman saja Pak dari Kamis Pahing dan Selasa Kliwon. Ya bisa jadi. Kersane Gusti Allah, faktor X itu selalu ada. Maka Tuhan ini kalau Gusti Allah nyuni. Maka nanti kalau misalkan disyarat pun yang minta pada Gusti Allah nanti ada. Itu supaya nanti dikabulkan. Ya, hajatnya biar dikabulkan supaya terhindar dari elemen 4 ini. Baik, jangka yang kelima sekarang. Jangka yang kelima itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Itu jatuh angka petungnya adalah Jisong Jinem Ro Ser 6. 6 itu rezeki lancar. Rezeki lancar ya seperti tadi yang saya ungkapkan. Senak. Wah gaduan gula itu rezeki lancar, rezeki gede. Ini dapat 3 ya. Rezeki lancar 2 kali. Rezeki besar 1 kali. Ini kalau memang betul-betul aman-aman saja, bisa menyiasati pitung-pitung buruk tadi, ada pitung 5, ada pitung papat, itu ada cara menyiasatinya ya di video lain di channel ini. Nah orang-orang sih sabar berarti orang dadi itu nanti ada cara menyiasatinya saya munculkan. Tapi jangan orang sabar untuk ngenteni video ini dadi atau video orang sabar ngenteni ya tanya pada para pitung lain ya, ahli pitung lain bisa tanya pada ahli pitung primbon cara menyiasati hawa panas rumah tangga, cara menyiasati pitung tipe pati ini. Beliau-beliau juga bisa. Ya, orang-orang yang bisa memitung ya, bukan beli buku primbon kemudian dibacakan jenengan. Orang yang benar-benar bisa memitung diberi bekal pula bagaimana untuk mensyarati. Ini saya berikan bocoran ya. Orang yang benar-benar bisa memitung dia diberi bekal pula untuk bisa menyiasati setiap elemen-elemen negatif. Nah, baik itu penggambaran perkawinan Kamis Pahing dan Senin Kliwon 0 sampai 12,5 tahun. Nah, ono sing protes mesti. Saya sudah 16 tahun. Lah kok hitungan karo 12 tahun dan 16 tahun ya dihitung nggih, Pak De, Mbak Yu, Bude, Pak Le. Ngitungnya piye? Ngitungnya karena jangka-jangka itu hanya mengenal perubahan hidup itu hanya sekitar 12,5 tahun. Jadi hidup kita itu berulang-ulang loh. Maka ada yang mengatakan saya mengalami dejavu, saya sepertinya pernah di sini, mengulang-ulang. Itu dejavu pada masa lampau. Tapi janjane peristiwa yang terjadi pada masa kecil panjenengan itu akan terjadi pada masa dewasa. Dan dalam itu juga jangkep laku kehidupan itu 12,5 tahun. 12,5 tahun lagi, yang ngulang lagi dari awal. Jadi ketika jenengan sudah melewati 12,5 tahun dalam pitung ini, memasuki angka 12,5 tahun ya, memasuki angka 13 berarti jenengan itu
sama diulang lagi dari pitung yang pertama tadi awal 0 sampai 2 2,5 tahun, dilanjutkan lagi dari ulang. Seperti ibarat mungkin bunderan itu krodo muter wis tekan ya terus meneh mulai ke awal. Jadi hitungnya tadi seperti yang awal tadi, dilanjutkan dihitung ulang lagi, tapi berlanjut. Ya, berlanjutnya terus sak kencengin jenengan, sak kuatnya nyawani jenengan, sak kuatnya jejulani jenengan. Itu yang dimaksud ini, mengulang pitung, ya mengulang. Nanti yang terjadi pada 0, 2 sampai 2,5 tahun itu akan terjadi lagi pada usia 12,5 sampai 15 tahun perkawinan. Tapi bentuknya berbeda. Ruang, dimensi, waktunya berbeda. Jenis sanunya berbeda, tetapi garis besar yang akan terjadi sama. Yes. Dihitung sendiri, mosok kon ngitung ke kabeh. Latihan ngitung piyambak biar kertas. Nggih. Ya, semoga ini bermanfaat. Pitung dijabarkan bukan untuk menakuti jenengan, tetapi supaya jenengan bisa lebih setiti dan hati-hati. Syukur-syukur bisa menyiasati. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.